yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Apa fungsi konjungsi temporal? Jadi begini Pak, konjungsi berfungsi untuk menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Nah, sekarang coba jelaskan jenis-jenis konjungsi temporal. Siap Pak? Jenis-jenis konjungsi temporal ada dua, yakni satu, konjungsi temporal sederajat, dua, konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal sederajat adalah konjungsi bersifat sama atau setara. Maksudnya adalah konjungsi ini menjadi kalimat majemuk yang setara. Contoh konjungsi temporal sederajat adalah lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya, sebelumnya, setelah itu, sebelum itu, sehabis itu. Konjungsi jenis ini hanya bisa diletakkan di tengah kalimat. Contoh dalam kalimat, setelah komputer dimatikan, kemudian matikan juga layar monitor. Nah, konjungsi temporalnya adalah kemudian. Cristiano Ronaldo mengalami cedera, lalu ia harus absen selama 6 bulan. Konjungsi temporalnya lalu. Konjungsi temporal tidak sederajat adalah kebalikan dari sederajat. Jadi, konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang tidak setara atau bertingkat. Konjungsi temporal tidak sederajat cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan sederajat. Sebab konjungsi jenis ini bisa diletakkan di awal, tengah, dan akhir kalimat. Contoh konjungsi temporal tidak sederajat adalah sementara, ketika, semenjak, bila, sejak, sedari, tatkala, apabila, saat, sampai. Sandi datang ke rumah ketika Nana baru saja berangkat ke kantor. Nah, inilah contoh konjungsi temporal tidak sederajat. Bagus, kamu memang pintar. Terima kasih, Pak.